Pernah nggak sih merasa begini? Setiap hari ke kandang, pagi, siang, sore, bersih-bersih, ngasih pakan, ngurus sakit, nunggu panen. Capeknya nyata, baunya nyata, tenaganya habis. Tapi pas dihitung di akhir bulan, uangnya kayak numpang lewat. Masuk sebentar, lalu keluar lagi. Dan anehnya, di desa yang sama, bahkan di kecamatan yang sama, ada orang yang kelihatannya nggak sesibuk itu. Tapi ternaknya jalan, uangnya muter, dan hidupnya pelan-pelan naik kelas. Bukan karena ternaknya lebih banyak, bukan karena kandangnya lebih mewah, bukan juga karena dia lebih pintar secara akademis. Ada satu perbedaan besar. Dia tidak mengandalkan tenaga. Dia membangun sistem. Peternakan yang satu bergantung penuh pada kehadiran orangnya. Peternakan yang satunya lagi tetap menghasilkan walau orangnya nggak selalu di kandang. Dan di titik inilah, banyak peternak sebenarnya bekerja keras, tapi bekerja di arah yang salah. Karena uang di peternakan bukan datang dari siapa yang paling capek. Uang datang dari siapa yang membuat aliran. Aliran pakan, aliran produksi, aliran penjualan, aliran uang. Episode ini bukan tentang nambah ternak, bukan tentang alat mahal, bukan juga teori ribet. Episode ini tentang satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Bagaimana orang cerdas membangun sistem yang membuat uang terus mengalir, bahkan saat mereka tidak selalu ada di kandang. Kalau selama ini peternakan terasa seperti pekerjaan tanpa akhir, mungkin masalahnya bukan di ternaknya, tapi di cara kita menjalankannya. Dan di bagian ini, kita akan mulai bongkar pelan-pelan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena peternakan yang sehat bukan cuma yang ternaknya gemuk, tapi yang uangnya tidak putus napas. Coba jujur sebentar. Banyak peternak itu sibuk setiap hari, tapi hidupnya seperti mengulang hari yang sama. Hari ini kerja, besok kerja lagi, bulan depan masih di situ-situ juga. Kenapa? Karena yang dikejar itu aktivitas, bukan keberlanjutan. Masalah paling umum di lapangan itu sebenarnya sederhana. Semua tergantung orangnya. Kalau orangnya sakit, ternak terbengkalai. Kalau orangnya ada hajatan, kandang ditinggal. Kalau orangnya capek atau bosan, kualitas turun. Artinya apa? Peternakan itu tidak punya sistem, yang ada cuma rutinitas. Dan rutinitas tanpa sistem itu melelahkan. Masalah berikutnya, uang masuknya tidak bisa diprediksi. Kadang panen untung, kadang impas, kadang malah nombok. Kenapa? Karena jualannya nunggu momen, nunggu harga bagus, nunggu tengkulak datang, nunggu panen selesai, uangnya datang sekali-sekali, bukan mengalir. Begitu uang masuk, langsung habis buat nutup biaya, pakan, obat, tenaga, utang lama. Habis, balik lagi ke nol, lalu mulai lagi dari awal. Dan yang paling berat sebenarnya bukan fisik, yang berat itu perasaan. Kok rasanya kerja keras terus, tapi hidup nggak maju-maju ya? Banyak peternak akhirnya nyerah di sini. Bukan karena ternaknya gagal, tapi karena sistemnya tidak menopang kehidupan. Masalah lain yang sering terjadi, semua dicampur jadi satu. Uang pribadi campur uang kandang. Untung nggak pernah benar-benar kelihatan. Rugi pun nggak terasa sampai terlambat. Peternakan terasa hidup, tapi sebenarnya jalan tanpa arah. Padahal masalahnya bukan di skala, bukan di modal besar. Masalahnya di satu hal, tidak ada sistem yang membuat uang bekerja sendiri. Selama peternakan masih bergantung pada kehadiran fisik mood harian harga pasar yang naik turun. Selama itu pula, peternak akan terus capek tanpa kepastian. Nah, di titik inilah perbedaan mulai kelihatan. Karena orang cerdas melihat masalah ini bukan sebagai nasib, tapi sebagai tanda bahwa cara lama perlu diganti. Pola lama di peternakan itu kelihatannya wajar, bahkan dianggap mulia. Semakin sering ke kandang, semakin serius. Semakin capek, semakin niat. Masalahnya, niat dan capek tidak otomatis jadi uang. Pola lama berpikir seperti ini. Kalau saya nggak ada, ternak nggak jalan. Sekilas kelihatan bertanggung jawab, padahal diam-diam berbahaya. Karena artinya, semua keputusan di kepala sendiri, semua kontrol di tangan sendiri, semua risiko juga ditanggung sendiri. Peternakan berubah jadi pekerjaan paling berat, bukan aset yang menumbuhkan hidup. Sekarang bandingkan dengan cara pikir orang cerdas. Orang cerdas tidak bertanya, bagaimana caranya saya kerja lebih keras? Tapi bertanya, bagaimana caranya kandang ini tetap jalan walau saya tidak selalu di sini? Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Pola pikir orang cerdas itu begini, manusia itu mahal dan cepat lelah, sistem itu murah dan konsisten. Maka yang dibangun bukan otot, tapi alur. Bukan jam kerja panjang, tapi kebiasaan yang bisa diulang. Bukan pokoknya jalan, tapi kalau begini, hasilnya begini. Orang cerdas sadar satu hal penting. Uang tidak suka ketidakpastian. Selama hasil ternak. Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diulang.
tidak bisa dipantau dengan sederhana, maka uang akan datang ragu-ragu. Makanya pola lama sering seperti ini. Panen besar, tapi sekali-sekali untung besar, tapi cepat habis. Capek besar, tapi nggak naik kelas. Sementara orang cerdas mengubah fokus dari berapa ekor yang bisa saya rawat menjadi berapa proses yang bisa saya ulang, dari hari ini jual ke siapa menjadi setiap minggu siapa yang pasti beli, dari saya harus awasi semuanya menjadi apa yang harus selalu terjadi walau tanpa saya. Bukan berarti orang cerdas malas, mereka tetap kerja, tapi mereka kerja di awal supaya tidak kerja seumur hidup. Dan disinilah banyak peternak mulai sadar. Bukan ternaknya yang bikin lelah, tapi karena kita jadi bagian paling rapuh dari sistem. Kalau satu orang hilang, semua berhenti. Nah, di segmen berikutnya, kita akan turunkan pola pikir ini ke tanah. Bukan teori, bukan istilah berat, tapi contoh sederhana di lapangan yang sering kita lihat tapi jarang kita sadari. Bayangkan dua peternak. Lokasinya berdekatan. Jenis ternaknya sama, jumlahnya pun mirip. Dari luar, kelihatannya tidak ada bedanya. Peternak pertama begini caranya. Setiap pagi dia datang ke kandang. Ngasih pakan pakai perkiraan. Kadang lebih, kadang kurang. Kalau stok pakan menipis, baru mikir beli. Kalau ternak sakit, baru panik. Kalau mau jual, baru cari pembeli. Semua reaktif. Semua tergantung situasi hari itu. Sekarang lihat peternak kedua. Bukan yang paling rajin kelihatannya, bukan juga yang paling lama di kandang, tapi dia punya satu kebiasaan kecil, semua dibuat berulang dan bisa ditebak. Jam pakan sama, takaran pakan sama, catatan sederhana ada, bukan buku tebal, cuman kertas atau HP. Dia tahu berapa habis pakan per minggu. Kapan ternak siap dijual, siapa yang biasa beli. Jadi begini alurnya. Pakan hampir habis menjadi pesan. Bobot sudah target, hubungi pembeli. Uang masuk, langsung sisihkan untuk putaran berikutnya. Tidak menunggu, tidak panik, tidak berjudi dengan keadaan. Perbedaannya bukan di kerja keras, tapi di alur yang jelas. Peternak pertama capek karena semua keputusan dibuat setiap hari. Semua masalah muncul mendadak. Peternak kedua lebih tenang karena keputusan besar sudah dibuat di awal hariannya, tinggal menjalankan. Nah, contoh lain yang sering terjadi, penjualan, pola lama. Nanti kalau sudah panen, kita cari pembeli. Pola orang cerdas. Saya pelihara karena sudah ada yang nunggu. Bukan kontrak ribet. Kadang cuma langganan tetap. Warung pengepul kecil tetangga, usaha sedikit, tapi rutin. Uangnya mungkin tidak meledak, tapi mengalir. Dan aliran itu yang bikin hidup bergerak. Contoh kecil lainnya, banyak peternak mencampur uang. Hari ini jual ternak. Besok uangnya dipakai kebutuhan rumah. Lusa bingung beli pakan. Orang cerdas bikin pemisah sederhana. Bukan PT, bukan laporan rumit. Satu amplop, satu rekening, satu catatan. Hasilnya, peternakan terasa hidup, bukan sekadar bertahan. Ada satu kesalahan besar yang sering tidak disadari peternak, mengira bahwa kalau ternaknya hidup, berarti usahanya sehat. Padahal belum tentu. Ternak bisa hidup, tapi uangnya sekarat. Dan disinilah insight kuncinya muncul. Uang tidak tertarik pada kerja keras, uang tertarik pada keteraturan. Orang cerdas paham ini, maka fokusnya bukan hari ini saya ngapain, besok saya ngapain, tapi apa yang harus selalu terjadi? Alur apa yang tidak boleh putus? Peternakan yang membuat uang mengalir punya ciri yang sama, sekecil apapun skalanya. Masuk jelas, tahu dari mana uang datang. Bukan tebakan. Keluar terkendali. Pakan, obat, tenaga, tidak bocor kemana-mana. Putaran cepat uang yang masuk tidak berhenti terlalu lama. Bukan berarti untungnya langsung besar, tapi bergerak. Dan gerak ini yang bikin usaha bernapas. Orang cerdas tidak mengejar panen besar. Mereka mengejar panen yang bisa diulang. Karena satu panen besar bisa habis dalam sekejap. Tapi panen kecil yang rutin pelan-pelan mengubah hidup. Di titik ini, peternakan berubah makna. Bukan lagi tempat menghabiskan tenaga, tapi tempat menyusun aliran. Dan saat aliran sudah ada, nambah ternak jadi masuk akal. Nambah kandang jadi masuk akal. Nambah orang juga masuk akal. Tanpa aliran, semua penambahan cuma menambah capek. Insight penting lainnya, sistem tidak harus sempurna. Yang penting berjalan dan bisa diperbaiki. Banyak orang menunda. Nanti kalau sudah besar, nanti kalau sudah rapi, nanti kalau ada modal. Padahal, sistem itu tumbuh sambil jalan. Mulai dari jadwal sederhana. Catatan seadanya pembeli tetap 1-2 orang. Itu sudah sistem. Dan sistem kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah jalan. Nah, kalau di episode ini kita bicara alur, di episode berikutnya kita akan bicara pengungkit.
Bagaimana orang cerdas membuat sistem kecil ini naik level tanpa harus menambah capek. Bagaimana satu perubahan strategi bisa melipat gandakan hasil tanpa melipat gandakan tenaga. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang, kita tutup dengan satu pertanyaan. Apakah peternakanmu hari ini bergantung pada kehadiranmu atau sudah mulai punya aliran sendiri? Jawaban itu akan menentukan kemana arah hidupmu ke depan. Di titik ini, mungkin ada satu perasaan yang muncul. Bukan semangat meledak-ledak, tapi semacam anggukan pelan. Oh, ternyata selama ini bukan kurang kerja, tapi kurang alur. Dan itu wajar, karena banyak peternak sebenarnya tidak malas, tidak bodoh, tidak kurang niat. Mereka cuma terlalu lama dipaksa percaya bahwa satu-satunya cara bertahan adalah terus hadir dan terus capek. Padahal, hidup tidak pernah naik level kalau semua energi habis untuk menjaga hari ini. Orang cerdas paham satu hal sederhana. Hari ini boleh capek, asal besok tidak harus mengulang dari nol. Maka mereka menata. Sedikit demi sedikit tidak sempurna, tapi konsisten. Mereka tidak menunggu kandang besar, tidak menunggu modal besar, tidak menunggu waktu ideal. Mereka mulai dari alur pakan, alur jual, alur uang. Dan ketika alur itu mulai berjalan, peternakan tidak lagi terasa seperti beban, tapi seperti mesin kecil yang pelan-pelan hidup. Di episode ini, kita baru bicara fondasi, tentang sistem yang membuat uang tidak berhenti di satu titik. Tapi pertanyaannya belum selesai. Karena setelah sistem ada, muncul pertanyaan berikutnya. Bagian mana yang harus didorong dulu supaya hasilnya melonjak tanpa harus menambah jam kerja? Disitulah banyak orang keliru. Mereka menambah ternak, padahal yang perlu ditambah adalah pengungkit. Dan itulah yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Tentang titik kecil yang berdampak besar, keputusan sederhana yang mengubah arus dan cara orang cerdas membuat peternakan naik kelas tanpa mengorbankan hidupnya. Kalau episode ini terasa kena, jangan berhenti di sini. Karena yang paling menentukan bukan apa yang dipahami hari ini, tapi apa yang mulai dibenahi setelah ini.